pahalanya masih ada, tapi dijadikan iktibar pelajaran untuk sesuatu yang tak baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Maka dipanggillah orang untuk mengambil kotak box. Ketika dibuka dia tengok ada bayi yang lama sudah dia inginkan. Dia ingin punya anak. Rupanya Allah kalau bagi rezeki tanpa mengandung anak, tidak perlu maaf muntah-muntah, tidak perlu mengandung 9 bulan, tidak perlu meregang nyawa, melahirkan menyakitkan. Berapa banyak perempuan yang melahirkan menyakitkan tapi dapat anak tak baik. Tapi Asiyah, dia tidak mengandung, dia tidak melahirkan, dia tidak merasakan kesakitan, tapi dapat anak, seorang nabi yang dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkecil hati kalau kita memasang pancing tak dapat ikan. Kita yang mengambil buluhnya, kita yang mengambil mata kail pancingnya, kita yang mencari umpan cacing dan kataknya, kita yang meletakkannya ke tepi sungai. Rupanya ikan tak dapat. Jangan bersedih. Kenapa? Mungkin Allah ingin bagi kita bukan ikan mantah tapi ikan masak. Kita balik ke rumah bersedih, tak lama orang bagi ikan kita masak. Ikan yang paling mahal, ikan yang tak dibeli orang biasa, ikan yang dimasak di rumah orang-orang hebat. Manakala sudah masak, lalu kemudian kita sampai, semua orang yang tetamu hadir, tiba masa makan. Siapa yang disilakan dulu? Yang disilakan adalah Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad dia tak dibagi Allah ikan matah, ikan mantah dia tak bagi, tapi ikan masak yang sudah ada. Di mana-mana saya pergi, maka yang pertama kali makan disilakan, silakan Ustaz Somad makan. Bila ada racun di situ, saya mati duluan. Tapi insya Allah kita husnuzan, semua orang baik-baik, semua orang-orang soleh-soleh, semua ta'amus salihin dawa. Makanan orang-orang soleh itu menjadi ubat. Jadi saya selalu ditanya, apalah ubat yang Ustaz makan? Tak ada. Yang saya makan ta'amus salihin, makanan orang baik-baik itu adalah ubat. Jadi nanti kalau tuan puan bertamu ke rumah orang makan, agak banyak sikit kita makan, lalu orang tanya, kenapa engkau makan banyak? Ta'amus salihin dawa. Ini makanan orang soleh ini adalah baik-baik untuk kesehatan kita. Sebab dia tidak ada benda haram, dia tidak ada syubhat, dia tidak ada yang tak baik. Kita dipelihara, dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji Nabi Musa alaihissalam. Belum lahir sudah ada ujian, masih lagi belum mukallaf. Kita diuji selepas mukallaf, boleh membezakan ini baik, ini tak baik, ini elok, ini buruk, ini hitam, ini putih, ini lurus, ini bengkok. Tapi Nabi Musa alaihissalam belum lagi mukallaf sudah diuji. Fir'aun selalu berpikir, jangan-jangan inilah budak yang nampak dalam mimpi saya. Setiap kali dia menengok Musa, inilah budak yang ternampak dalam mimpi ini, kata dia. Lama-lama dia kata, Asiyah, kalau memang engkau tak percaya, ujilah dia, tes dia, cuba dia. Maka diletakkanlah di situ bara api dengan roti. Iblis sudah menarik tangannya untuk mengambil roti. Bila dia ambil roti, maka Fir'aun akan berkata, inilah budaknya, kita mesti tangkap bunuh dia. Tapi Allah selamatkan dia. Manakala dia ingin ambil roti, dia ambil bara api. Apa kata Asiyah? Fir'aun, tengoklah, ini budak kecil, dia tak tahu apa-apa. Betul kan? Api yang dia ambil, memanglah betul engkau ni Fir'aun. Dia budak kecil, mana tahu apa-apa. Maka Fir'aun pun mengaku salah. Oh, kalau begitu betul aku salah. Budak kecil ni budak tak tahu apa-apa. Budak-budak yang akan mengambil mahkota engkau tu dah mati semua, dah kena sembelih sudah. Begitu cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan. Bagaimana cara Allah menunaikan janjinya? Allah berjanji, kalau engkau hanyutkan anakmu ini, nanti aku akan pertemukan dia dengan engkau. Bagaimana cara Allah mempertemukan? Pagi, petang, siang, malam budak menangis. Makin dekat, makin menjerit, tak tahu kemana dicari. Maka diadakanlah lumba, musabaqah. Semua ibu-ibu yang menyusukan anak, yang ada air susu, mohon maaf, maka dipanggil semuanya untuk menyusukan Musa. Siapa yang boleh membuat dia diam, maka dia akan menjadi ibu susu Musa. Susukan ibu ini menangis, susukan menangis, dia tak diam. Sampai akhirnya
ibu kandung dia yang datang, dan ibu kandungnya ikut beratur ingin menyusukan. Bila ibu kandungnya memegang, maka anak ini pun diam. Anak kecil yang baru lahir boleh membezakan mana ibu kandung dia, mana yang bukan ibu dia. Begitulah hebatnya. Ayahnya yang dah besar pula tak boleh membezakan mana bini dia, mana bini orang. Nauzubillah. Budak kecil tahu. Ada seorang perempuan, manakala dia nak mati, mohon maaf, jantung dia diambil oleh doktor. Jantung ini diambil, dipindahkan ke perempuan lain. Perempuan ini kulit putih, perempuan ini orang putih. Sebelum dia mati, jantung dia diambil, dipindahkan kepada perempuan kulit hitam. Bila dah meninggal dunia, maka datanglah perempuan ini menjenguk bayi yang kecil. Bila beliau pegang, budak ini diam. Dia tahu bahawa dalam badan perempuan yang kulit hitam tadi ada jantung emak dia. Jadi bayi tahu ada hubungan yang luar biasa. Kenapa budak-budak tahu? Itu memang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membagikan itu. Allah sudah mengenali dia. Ada fitrahnya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ini ada fitrah. Fitrah yang pertama, fitratul Islam. Fitrah yang kedua, dia mengenali mana ibunya. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mungkin dia tak kenal? 9 bulan 10 hari. Bagian badannya, darahnya, jantungnya, nadinya, nafasnya itu diambil daripada ibunya. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita rasa hidup kita ini berat, kenapalah hidup saya ini berat, Ustaz? Datanglah pemuda belia, hidup saya ini berat, Ustaz Abdul Somad. Macam mana beratnya? Saya dah kirim WhatsApp, saya call dia tak angkat, WhatsApp dia tak balas. Kalau ada orang macam ini dia anggap berat. Cerita Nabi Musa, belum ada apa-apanya penderitaan dia. Jadi kalau ada hari ini pemuda mengaku hidupnya berat hanya karena perempuan yang dia kirim WhatsApp, yang dia call belum angkat, itu lelaki yang model begini ini tak perlu kita bagi nasihat, tak perlu bagi tazkirah. Kalau ada orang begini, Ustaz Somad, berat betul hidup saya call dia tak angkat, saya WhatsApp dia tak balas. Tak perlu bagi nasihat, bawa aja ke Sungai Sarawak. Untuk buat apa Pak Ustaz? Tak ada, kita bagi tazkirah saja. Orang beriman membandingkan dirinya dengan orang-orang soleh. Saya ini apakah hitam atau putih, ataukah kurus atau gemuk, apakah tinggi atau pendek, itu tergantung saya membandingkan saya dengan siapa. Hidup kita ini apakah kita susah atau senang, tergantung kita membandingkan dengan siapa. Salah kita membandingkan, salah kita berfikir, kita pun salah bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti betul-betul membandingkan. Bandingkan kita dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia Nabi, kita ini tak ada apa-apanya. Nabi Musa keturunan Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim punya anak, yang satu Ismail, yang satu Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuza, keturunan cucu cicit Yahuza. Nabi Yusuf itulah jadi Yahudi. Nabi Yusuf punya saudara namanya Lewi. Lewi ini punya anak keturunan, itulah dia saudara dua kandung namanya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dia keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi juga Ustaz. Betul, tapi jauh sikit, Nabi Adam. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Musa keturunan Nabi, ya, tapi nasab dia lebih dekat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Quraisy keturunan Nabi, nasab dia dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita keturunan Nabi juga, tapi jauh ke atas Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, begitulah hebatnya dia, ujian hidupnya. Jadi kita ini mau senang atau susah, tergantung kita bandingkan hidup kita dengan siapa. Saya dulu masa belajar di Maghribi, saya duduk di asrama pelajar. Asrama pelajar dibagi dua. Yang sebelah sini Arab, Asia. Yang sebelah sini Burkina Faso, Afrika Selatan, Nigeria. Saya duduk di asrama Afrika. Saya suka di situ karena di tengah mereka saya rasa lebih putih. Tergantung kita mana. Lama saya sekamar dengan orang Afrika, baik-baik, ramah-ramah. Kawan-kawan saya dari
Burkina Faso, dari Nigeria, dari Niger, dari macam-macam negeri. Apa maknanya? Hidup ini tergantung kita membandingkan dengan apa dan siapa. Jangan salah banding. Kalau kita salah banding, maka kita akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya kereta mahal, dia katakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena dia memandang ke atas. Tapi kalau dia memandang ke bawah, dia akan bersyukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang yang bawah, engkau akan bersyukur kepada Allah. Orang yang naik motosikal, dia tetap bersyukur menengok orang yang naik berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki, dia tetap akan bersyukur. Sebab apa? Sebab kawan dia dah banyak yang mati, meninggal dunia. Orang yang sakit tetap bersyukur. Kenapa? Tetap dia masih boleh mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Musa alaihissalam, selepas Nabi Musa bertemukan dengan ibunya, selamat daripada ujian, lalu kemudian dia dibesarkan di tengah Fir'aun. Begitu Allah menyelamatkan dia. Kalau ada senjata, orang yang berada di depan senjata takut mati. Nabi Musa alaihissalam tidak berada di depan senjata, dia berada di pangkal senjata. Maka dia tidak akan mati sebab dia di pangkal. Nabi Musa alaihissalam tidak akan ditangkap Fir'aun. Kenapa? Sebab dia berada di rumah Fir'aun. Dia berada bersama Fir'aun. Fir'aun tidak akan menangkap dia sampai masanya Allah ingin mengeluarkan dia dari istana Fir'aun. Bagaimana cara Allah mengeluarkan dia? Nabi Musa menengok ada dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang Yahudi, satu orang rakyat Fir'aun. Manakala dua orang ini sedang berkelahi, maka Nabi Musa melerai dia, jangan kamu berkelahi. Tapi rupanya kedua orang ini degil. Salah satunya fawakazahu Musa, dipukul oleh Nabi Musa dan mati dia. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menuntut, Musa sudah membunuh rakyat. Maka Nabi Musa SAW lari. Itu sebenarnya hanya cara Allah untuk menjauhkan Nabi Musa daripada orang yang zalim. Sampai masanya, kalau kita dah buat baik, kita berpikir baik, kita bercakap baik, kita berniat baik, kita berbuat baik, datang sesuatu yang tak baik menurut kita, sesungguhnya di dalamnya ada yang baik. Membunuh orang tak baik, melerai orang dengan niat baik tapi terbunuh orang tak sengaja, tak baik. Terusir dari istana Fir'aun, tak baik. Menurut manusia tak baik, tapi menurut Allah baik. Di situ ada hikmah. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu melakukan sesuatu, tapi di situ ada kebaikan. Kamu benci, kamu tak suka, tapi di balik itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Tapi jangan sebab ini ada pula nauzubillah, ada jamaah membunuh orang. Lepas itu ditanya polis, kenapa kamu bunuh? Karena kata Ustaz Somad, walaupun tak baik, ada hikmahnya insyaAllah. Nauzubillah. Allah selamatkan kita dari perbuatan yang tak baik. Pikir baik, cakap baik, niat baik, buat baik. Datang yang tak baik, alhamdulillah. Datang yang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, banyak-banyak istighfar minta ampun kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dijauhkan Allah dari Fir'aun. Di mana Nabi Musa? Nabi Musa berdiri di bawah pokok kayu. Hebatnya pokok kayu ini, manakala Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, Nabi menengok dari atas. Dia bertanya kepada Jibril, Jibril, itu apa itu? Itulah pokok kayu tempat Nabi Musa dulu bernaung. Apa pelajaran dari sini? Kita mesti menjaga pokok kayu sebatang di gurun pasir. Tak boleh menumbang pokok kayu. Di antara kesan saya dengan kota Kucing, Sarawak, pokok-pokok kayu yang besar dijaga. Dulu saya ingat, saya duduk datang 2018, ini Padang, di tepi Padang ada pokok-pokok kayu. Maka malam tadi mana lalu, waktu saya lalu, oh di sini saya dulu duduk, oh di sini saya ingat pokok-pokok kayu. Bahkan ada satu tempat saya tengok, ada pokok kayu, ada atap itu dibuat berlubang supaya pokok kayu boleh tumbuh tinggi. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga pokok kayu. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Saya sampai hari ini belum pernah sekalipun jadi imam dan khatib salat istisqa minta hujan. Setiap tahun bila datang Jerbu,
Bila datang Cirebu sebab hutan terbakar, biasanya ustaz-ustaz diminta untuk pimpin solat istisqa minta hujan. Saya tak mau. Rupanya lama-lama orang ingin tahu kenapa ustaz tak mau. Datanglah orang yang nak buat berita tanya saya, kenapa ustaz tak mau memimpin solat istisqa minta hujan? Kata saya tak mau sebab yang memotong pokok kayu, yang membakar hutan itu ikut sembahyang sekali. Kita berdoa, ya Allah turunkanlah hujan, dia ikut membakar. Jadi imam istisqa, kalau hujan turun, orang akan cakap, oh hujan turun sebab jamaah ramai. Tapi kalau hujan tak turun, oh hujan tak turun sebab yang imam Ustaz Abdul Somad. Tapi jangan sebab ini lalu tuan imam khatib tidak mau memimpin solat istisqa. Lain tempat, lain masalahnya. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain problemnya. Ini yang saya sebutkan ini hanya untuk saya saja. Jangan potong pokok kayu kalau tidak ada tujuan. Sebab apa? Sebab dalam Islam diajarkan, idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak kurma, falyughrisha, tanamkan pokok kurma ini. Kenapa kita tanam kurma? Kita dah nak mati, kurma 5-10 tahun lagi baru berbuah. Kita tak sempat makan, kita tak sempat menikmati manisnya, kita tak sempat bernaung di bawah pokoknya. Walaupun kita tak memakan, tapi pahalanya menjadi amal jariah. Ada orang kepanasan, bernaung dia di bawah pokok kayu. Masya Allah, tadi tanam pokok kayu, sekarang dah terbit matahari, nampak pokok-pokok kayu. Pokok kurma pun ada dalam Masjid Al-Abiyad. Masya Allah, tabarakallah. Pokok kurma kalau lihat buah, Masya Allah. Kami di Pekanbaru, di tepi-tepi masjid itu banyak juga ditanam pokok-pokok kurma. Pokok kurma berpuluh tahun tak berbuah-buah. Sampai akhirnya satu hari datanglah Profesor Kurma dari Thailand. Namanya Profesor Kolak. Selepas itu ditanyalah, Mr. Kolak, kenapa kurma ini tak berbuah? Setelah dicek, diperiksa, ditengok, kata Profesor Kolak, kurma ini tak berbuah sebab semua yang kamu tanam ini kurma jantan, tak ada kurma betina. Inilah rupanya mengapa Allah melaknat LGBT, sebab dia tak menghasilkan apa-apa. Jadi selepas itu yang kurma jantan ini dipotong, kurma jantan dibiarkan hanya sebatang 2 batang saja. Yang lain itu kurma betina banyak buat, kurma perempuan, kurma betina banyak. Selepas itu berbuah banyak. Ini pentingnya, maknanya apa? Jantan cukup 1-2, perempuan banyak-banyak. Saya pun berani cakap ni sebab saya tengok tak ada perempuan. Ada perempuan semua ni, ada di belakang. Mudah-mudahan suara saya tak sampai. Selepas berbuah, pendek, kecil je berbuah, maka dimintalah untuk yang pertama kali memotong tandan kurma, buah yang first, buah pertama kali buah, supaya dipotong tandannya oleh Ustaz Abdul Somad. Saya lah yang memotong. Lama saya termenung, saya tak ikut menanam, saya tak menyiram, saya tak ada membawa pupuknya, saya tak ada membawa batang.